nama saya Sari Muda. Saya dari Jardinier Indonesia. Saya tinggal saat ini di Mayang, Kota Jambi. Dan alhamdulillah dengan bisnis tanaman ini yang saya mulai dari nol ya bersama istri, itu sekarang sudah makin maju dan bisa menembus pasar internasional. Berawal dari hobi ya. Jadi setelah kita hobi, lama-lama karena ada ini sih permintaan, kenapa kalian nggak jual aja sih dari teman ya masukannya. Yaudah kita coba jualan, waktu itu masih cuma jualan kecil-kecilan ya di Car Free Day. Setiap hari Minggu kita jualan. Terus lama-lama alhamdulillah ada kesempatan, sekarang kita udah bisa ekspor. Kalau pembeli udah banyak ya negaranya, mungkin 10 udah lebih lah ya. Tapi yang pasti yang rutin banget itu ada di Amerika, Rusia, terus Kuwait, Thailand, Hong Kong, itu rutin. Pertama kali tanaman-tanaman kita punya itu ya yang unik-unik. Kita suka yang unik, terus menurut orang lokal di sini juga, wah ternyata ada tanaman unik seperti ini ya. Jadi ya kita coba pasarkan. Dan akhirnya kita coba gunakan ini ya media online juga seperti website, Facebook, Instagram. Kita coba masukkan ke situ dan ternyata menarik perhatian teman-teman kita yang ada di luar negeri untuk pengen punya tanaman unik sini. Rata-rata per minggu itu bisa 2 pengiriman sih. Kalau dihitung per bulan ya berapa ya? Ya cukup lah untuk pengembangan usaha. Kalau saat ini yang paling sering dipesan ya sama konsumen kita itu jenisnya Calathea. Itu yang paling banyak. Kalau untuk ekspor sebenarnya mudah. Memang kalau kita lihat di depan ini kayaknya sulit ya, banyak banget dokumennya, terus banyak sekali yang harus kita pelajarin gitu. Dan nggak menutup kemungkinan bahasanya pun macam-macam. Bisa kita baca regulasi di bahasa Norwegia, bahasa Inggris, bahasa Cina, macam-macam gitu. Bahkan kita pernah melihat import permit ya, itu dari bahasa Arab. Kitanya nggak ngerti, orang karantina nggak ngerti, mau nanya kemana ya, akhirnya kita pasti belajar. Yang pasti sulit itu di administrasi dan perizinan, itu yang lama. Yang kalau kita lokal biasanya, anggap kita jual di e-commerce biasanya ya, itu ada yang pesan, bisa kita langsung packing, bisa kita langsung kirim, sesimpel itu. Tapi begitu kita berurusan dengan luar negeri, itu kita harus menyiapkan dokumen yang sekali kita urus itu bisa makan waktu yang cukup lama, bisa seminggu, 2 minggu, bahkan terakhir itu pernah sampai 2 bulan baru selesai untuk satu dokumen. Kita harus memastikan tanamannya sehat gitu. Jadi quality control itu yang benar-benar harus dijaga. Standarisasi tinggi tanaman itu seperti apa, terus kita harus tahu perlakuannya seperti apa, karena setiap tanaman itu punya keunikan masing-masing. Ada yang rentan dengan panas, ada yang rentan dengan air yang mengandung bahan kimia, ada juga seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu tanamannya apa, treatmentnya seperti apa, baru bisa kita packing dan bisa kirimkan keluar. Jadi begitu ada pengiriman baru, kita baca regulasi yang baru, karena selalu berubah, selalu dinamis, baik di negara kita apapun di negara mereka. Jadi ada juga misalnya tanaman tertentu itu ternyata dilarang di sana. Hal-hal yang seperti itu kita harus teliti. Makanya kita juga selalu edukasi, gak cuma diri kita, tapi si pembeli pun juga kita kasih tahu. Satu, kita konsisten. Kedua, kita harus banyak belajar. Ketiga, itu kita harus berani memulai. Kalau kita cuma berpikir susah nih, sulit,
udahlah main di lokal aja. Ya kitanya sayang gitu melewatkan kesempatan untuk menembus pasar internasional. Saya lulusan sastra Perancis, nggak nyambung dan pertanian. Makanya nggak harus apapun yang kita kehendaki itu, yang penting kita punya niat. Itu ketika kita pasang niat dan kita bersungguh-sungguh untuk mencapai, insya Allah kita pasti berhasil. Kita pengen di Indonesia, khususnya di Jambi ya, itu bisa lebih semangat lagi untuk pengiriman ke internasional. Karena di dunia internasional itu kita nggak ada batasnya. Banyak ratusan negara kan, dan ada puluhan ribu kota di dunia ini yang membutuhkan tanaman hias dari Indonesia.